Bab 1084. Kamu panggil bantuan saja. Mendengar kata-kata Amu, Mileye terdiam. Kali ini, Amu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda." Saat dia mengatakan itu, dia melihat abjad kuno di langit dan berkata dengan lembut, "Ini adalah formasi hantu." Ketika mereka masuk ke sini, itu sama dengan memasuki formasi hantu. Dengan cara ini, kita bisa menunda waktu untuk kita. Mileye mengangguk, "Apakah kamu membutuhkan energi spiritual sekarang?" Amu sedikit mengangguk, "Beri aku energi spiritual, aku harus terus membentuk formasi." Mileye berjalan ke arah Amu, lalu meletakkan tangan kanannya di bahu Amu, dan energi spiritual mengalir ke tubuh Amu. Amu mengatur lagi. Sepanjang jalan, Amu membuat formasi hantu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah sekian lama, kapal luar angkasa yang mereka tumpangi sudah mulai terbakar. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan yang kuat datang dari langit berbintang di belakang mereka. Di kapal luar angkasa, Mileye memegang pedang dan melihat ke langit berbintang. Pada saat ini, susunan abjad kuno yang diletakkan oleh Amu dengan cepat menghilang. Di kejauhan, wanita berkaki satu tanpa ekspresi, masih mengendalikan kapal luar angkasa untuk terus terbang. Amu tampak tenang, terkadang mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Tidak peduli apa, dia, Mileye, siap untuk pertempuran pertama. Amu tiba-tiba menoleh ke arah wanita berkaki satu, "Gadis, berapa lama?" Wanita berkaki satu itu melirik ke kejauhan, "Jika kamu tidak mencoba menghentikan mereka, kami tidak akan dapat menjangkau mereka." Amu terdiam. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo berhenti di sini." Wanita berkaki satu dan Amu memandang Mileye, sedangkan Mileye memandang wanita berkaki satu, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, antar kami sampai sini saja." Wanita berkaki satu memandang Mileye, "Kamu yakin?" Mileye mengangguk, lalu dia menunjuk ke kanan, "Kamu mengemudikan kapal luar angkasa ke sini." Wanita berkaki satu menyipitkan matanya sedikit, "Kamu ingin aku menarik senjata?" Mileye melenturkan jarinya, lalu 50 gumpalan udara ungu murni jatuh di depan wanita berkaki satu. Wanita berkaki satu itu melirik ke 50 gumpalan udara ungu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mileye berkata, "Ini untuk berterima kasih kepadamu atas kebaikanmu." Setelah selesai berbicara, dia menekuk jarinya lagi, dan 100 gumpalan udara ungu jatuh di depan wanita berkaki satu. "Nak, aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tapi aku tahu 3 orang pasti tidak akan bisa membunuhmu. Selain itu, target mereka bukan kamu, jadi ketika mereka mengetahui bahwa kita tidak lagi berada di kapal luar angkasa, mereka pasti tidak akan menembakmu." Wanita berkaki satu itu mengusap tangan kanannya, sedangkan dia mengumpulkan 150 gumpalan udara ungu. Mileye menangkupkan tinjunya, "Terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia mengambil Amu dan menghilang di tempatnya. Wanita berkaki satu itu memandang ke kedalaman langit berbintang yang jauh, lalu mengarahkan kapal luar angkasa ke arah lain. Segera, David Hao dan yang lainnya muncul di langit berbintang ini. David Hao melirik ke langit berbintang yang jauh, dia hendak mengejar. Pada saat ini, Abu Zhang tiba-tiba berkata, "Tidak ada formasi hantu ke arah itu." Mendengar ini, David Hao menyipitkan matanya sedikit, "Mereka tidak pergi ke sana." Abu menyembunyikan kepalanya. David Hao berkata dengan suara yang dalam, "Kemana mereka pergi?" Abu melirik langit berbintang di sekitarnya, matanya terpejam perlahan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membukanya, "Mereka akan pergi ke Gunung Busu." Gunung Dewa Busu. Mendengar ini,
Beberapa orang di lapangan semuanya kagum karenanya. Mereka secara alami akrab dengan tempat ini. Ini adalah situs terakhir dari era Dao Surgawi, dan bagi orang-orang era Dewa dan Iblis, itu adalah tanah terlarang mereka karena disegel oleh Dao Surgawi. Saat ini, John Zan tiba-tiba berkata, apakah mereka mencari kematian? Abu menggelengkan kepalanya. Imam besar membawa bocah itu ke tempat itu, pasti ada makna yang dalam. John Zan sedikit mengernyit, apa artinya? Abu diam saja. David Hao tiba-tiba berkata, imam besar ini sangat banyak akal, dia pasti ada niat untuk membawanya ke tempat itu. Juga, jika mereka benar-benar pergi ke tempat itu, kami mungkin tidak dapat membunuh mereka. Tidak berani masuk. Imam besar berani membawa Mileye ke Gunung Busu, tetapi mereka tidak berani masuk. Ini bukan lelucon. Pada saat ini, David Hao tiba-tiba berkata, pergilah ke Gunung Dewa Busu, karena mereka bisa pergi, mengapa kita tidak bisa pergi? Abu sedikit mengernyit, langkah ini agak berisiko. David Hao memandang Abu Zhang, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan imam besar, tetapi aku tahu bahwa jika kita tidak menyingkirkan mereka sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Juga, harta ras kita semua ada di tangan Mileye, jika dia mati di Gunung Busu, apa yang akan terjadi dengan harta itu? Abu diam saja. David Hao menoleh untuk melihat ke arah Gunung Dewa Busu, lalu berkata dengan lembut, keduanya harus mati. Setelah berbicara, dia langsung menghilang ke kedalaman langit dan langit berbintang. Abu Zhang dan John Zan serta naga langit juga mengejar mereka. Di kedalaman langit berbintang di kejauhan, Mileye berjalan dengan Amu di punggungnya dengan pedang di punggungnya. Dengan bantuan Amu, kecepatannya hanya sedikit lebih lambat dari kapal luar angkasa yang dipercepat. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba berkata, Amu, kenapa kamu tidak pergi ke menara? Amu berkedip, tidak. Mileye sedikit bingung, mengapa? Amu terkikik, sangat nyaman bagimu untuk menggendongku. Mileye. Amu melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, rencanamu sangat bagus, tapi kamu tidak bisa membodohi mereka. Mileye terdiam. Amu tersenyum dan berkata, kali ini, Master Klan Penyihir belum bangun. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk membunuhku. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, kecuali jika Master Dewa itu bangun. Mileye sedikit mengernyit, bukankah Tuan Dewa akan membunuhmu saat mereka bangun? Amu tersenyum kecil, tidak, Tuan Dewa akan membunuhku, tapi bukan kamu. Mileye sedikit bingung, mengapa? Amu berkedip, karena dia juga sangat pintar, dia tidak hanya tidak akan membunuhmu, tapi dia juga akan menangkapmu. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Kata-kata macam apa ini? Amu tersenyum dan berkata, tapi sayangnya, Tuan Dewa tidak bangun. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Amu, mengapa Tuan Dewa tidak membunuhku? Amu berkedip, coba tebak. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menebak. Amu tersenyum sedikit, David Hao dan yang lainnya hanya bisa melihat manfaat langsungnya, tapi Tuan Dewa bisa melihat masa depan. Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata lagi, apapun yang terjadi, kamu harus mengingat satu hal dan hidup dengan baik. Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening, hei, mengapa kamu sepertinya mengatakan kata-kata terakhirmu? Amu tersenyum, tetapi tidak berbicara. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Amu, jangan lakukan hal bodoh. Kita pasti bisa mencapai Gunung Dewa Busu. Amu terdiam. Mileye tiba-tiba berhenti, dia menoleh untuk melihat Amu, jangan melakukan hal bodoh.
Amu tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Mileye berkata dengan suara yang dalam, pergi ke Gunung Buzu bersama atau mati bersama. Amu berkedip, mati bersama. Mileye mengangguk, aku serius. Aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu untukku hidup. Apa kamu mengerti? Amu terdiam. Mileye menggendong Amu di punggungnya, lalu menghilang ke langit. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba berkata, senior, apakah ada cara? Pasti tidak mungkin untuk bertarung, dia dan Amu pasti tidak bisa mengalahkan beberapa orang itu. Setelah hening sejenak, Nain tiba-tiba berkata, tidak mungkin. Mileye. Amu tiba-tiba berkata, paling lama 15 menit, mereka akan menyusul kita. Mileye menoleh untuk melihat. Pada saat ini, dia sudah merasakan paksaan. Meskipun masih sangat kecil, itu semakin kuat dan kuat. Wajah Mileye menjadi gelap. Di langit berbintang tertentu, seorang wanita hanya melihat Mileye yang melarikan diri untuk hidupnya di kejauhan. Wanita ini adalah Queen. Kali ini, wanita berkaki satu juga muncul di samping Queen. Wanita berkaki satu melihat ke kejauhan, kenapa tolong aku? Wanita berkaki satu itu tertawa dan berkata, kamu memiliki kulit yang tipis. Jika kamu tidak seperti ini, kamu tidak akan pernah meminta ziki padanya. Wanita berkaki satu menoleh untuk melihat Queen, kenapa bantu aku? Queen sedikit tersenyum, kamu orang yang baik. Wanita berkaki satu menoleh ke Queen, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Queen berkata dengan ringan, itu urusannya sendiri. Wanita berkaki satu memandang ke kedalaman langit berbintang, lalu apa yang ada di Gunung Dewa Buzu? Queen tertawa, bagaimana menurutmu? Wanita berkaki satu berbisik, jalan surga. Queen menggelengkan kepalanya, jalan surga tidak ada. Wanita berkaki satu mengerutkan kening, lalu ada apa? Wanita berkaki satu itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wanita berkaki satu melihat Queen, kamu menyebalkan sekali. Queen tertawa, pada saat ini, dia menoleh untuk melihat. Di kejauhan, dia melihat beberapa orang, mereka adalah David Hao dan lainnya. Melihat adegan tersebut, wanita berkaki satu itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Mileye dan dua orang lain sedang dikejar. Di ujung langit berbintang di kejauhan, Mileye dan Amu tiba-tiba berhenti. Mereka berbalik untuk melihat. Pada saat ini, David Hao dan yang lainnya muncul di depannya dan Amu. David Hao melirik Amu dan bertanya sambil tersenyum, kamu mau kemana? Amu sedikit tersenyum, pergilah ke Gunung Dewa Buzu. David Hao menatap Amu, untuk apa pergi ke Gunung Dewa Buzu? Amu berkedip, coba tebak. David Hao menggelengkan kepalanya, Imam besar, kamu harus mengerti dengan jelas, Master Klan Penyihir belum bangun. Amu mengangguk, aku tahu. David Hao memandang Amu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, untuk apa kamu pergi ke Gunung Dewa Buzu? Amu tersenyum dan berkata, hanya untuk menyelamatkan hidup. David Hao memandang Amu, lalu perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraih Amu. Amu hendak berbicara, dia langsung mengirim Amu ke penjara alam di tubuhnya. Pada saat yang sama, penjara alam langsung diblokir. Di menara penjara alam, Amu tertegun. Mileye memandang David Hao di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, hai semuanya. David Hao menatap Mileye, apakah kamu ingin bertarung bertiga dengan satu? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menang. David Hao tersenyum dan berkata, kami mengizinkanmu untuk memanggil bantuan. Mileye memandang David Hao, aku ingin memilihmu. Sial. David Hao tiba-tiba tertawa dan berkata,
menurutku itu tidak perlu, karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Selain itu, menurutku peringatan semacam ini tidak ada artinya. Jadi, kamu harus kabur sekarang atau memanggil bantuan. Mileye terdiam. David Hao menatap Mileye, apakah kamu yakin tidak ingin memanggil seseorang? Mileye perlahan menutup matanya, senior, jika aku melawan mereka bertiga, apa peluangku untuk menang? Nain berkata, 10%. Mileye tertegun, benarkah? Nain berkata lagi, mimpi. Mileye. Pada saat ini, David Hao tiba-tiba tersenyum dan berkata, Mileye, dikabarkan bahwa ada banyak master di belakangmu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, apakah kamu yakin tidak ingin memanggil bantuan? Mileye memandang David Hao, apakah kamu benar-benar ingin aku memanggil bantuan? David Hao menatap Mileye, aku memandang rendah dirimu. Mileye sedikit mengangguk, awalnya aku tidak ingin memanggil, tapi karena kamu mengatakan itu, aku merasa kalau aku tidak memanggil bantuan, aku sedikit kasihan padamu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan kotak hitam. Bersambung.